Sintayong dan Garuda Muda harus menjalani laga hidup mati di babak perempat final. Kosin akan memimpin timnas Indonesia melawan unggulan juara yakni Korea Selatan. Laga sengit ini akan terasa emosional untuk Sintayong karena harus melawan negaranya sendiri. Kosin juga pernah dihujat publik negeri ginseng usai gagal total di Piala Dunia 2018. Namun dirinya sudah berjanji membawa Garuda Muda terbang tinggi meski harus mengkhianati tanah kelahirannya. Bagaimanakah siasat Sintayong melawan Korea Selatan? Misi berat Sintayong. Sintayong kembali bertemu ujian sulit dengan melawan Korea Selatan di perempat final. Kosin harus menyingkirkan negaranya sendiri demi Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 tidak beruntung karena langsung bertemu dengan Korea Selatan. Padahal Garuda Muda baru saja lolos dari persaingan ketat di grup neraka. Sintayong sempat mengaku tidak ingin cepat-cepat bertemu dengan Korea Selatan. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini berharap Garuda Muda bakal melawan Jepang terlebih dahulu. Saya lebih memilih Jepang U23. Menurut saya akan lebih baik bagi kami untuk menghadapi Jepang U23 ketimbang Korea Selatan U23, tutur Sintayong. Kosin diduga berharap dapat melawan Korea Selatan di partai puncak. Dirinya berambisi membawa Garuda Muda bertarung dengan pasukan Taeguk di perebutan gelar. Saya harap kita bisa bertemu di final daripada perempat final dan bisa pergi ke Olimpiade bersama-sama. Itu adalah impian dan keinginan saya, ungkap Sintayong. Kosin nampaknya tidak ingin membuat negeri ginseng tersingkir lebih cepat. Dirinya masih punya ikatan batin yang kuat dengan tanah kelahirannya sendiri. Kosin juga harus bertarung dengan rival lamanya yakni pelatih Hwang Sun-hong. Kedua pelatih ini punya hubungan yang akrab sejak masih berstatus sebagai pemain. Sayangnya Sintayong punya rekor buruk selama melawan Hwang Sun-hong. Kosin baru meraih 2 kemenangan dari 12 pertemuan melawan pelatih pasukan Taeguk ini. Sementara Hwang Sun-hong berhasil meraih 5 kemenangan dari rivalnya tersebut. Hwang Sun-hong mengaku bakal melupakan sejenak hubungan akrabnya dengan Sintayong. Kekuatan Indonesia memang penting, namun kami harus menang. Saya dan Sintayong harus mengesampingkan perasaan pribadi kami. Pertandingan ini akan penting untuk kedua tim, tutur Hwang Sun-hong. Selain rekor head-to-head yang buruk, Garuda Muda juga tidak diunggulkan. Korea Selatan lebih dijagokan sebagai salah satu kandidat juara di Piala Asia U23. Negeri ginseng juga sudah pernah menjadi juara di edisi Piala Asia U23 2020. Namun skuad negeri ginseng gagal total di edisi Piala Asia U23 2022 usai tersingkir dari Jepang di perempat final. Korea Selatan akan bertarung mati-matian saat melawan Garuda Muda demi tiket Olimpiade 2024. Pasukan Taeguk bakal mengincar penampilan ke-10 di Olimpiade. Sementara Sintayong juga ingin mengukir sejarah baru bersama Garuda Muda. Dirinya ingin timnas Indonesia bisa kembali lolos ke Olimpiade setelah terakhir kali pada tahun 1956. Namun Garuda Muda harus bisa menembus pertahanan kokoh negeri ginseng jika ingin menang. Pasalnya gawang Korea Selatan masih belum bobol di Piala Asia U23. Jepang, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab gagal menjebol pertahanan pasukan Taeguk. Lini serang Garuda Muda harus bekerja keras demi merusak catatan hebat lini belakang Korea Selatan. Pembalasan dendam Sintayong. Laga melawan Korea Selatan akan menjadi pembuktian Sintayong kepada publik negeri ginseng. Kosin punya kenangan buruk saat masih menangani Taeguk Warriors. Dirinya disambut dengan cacian oleh pendukungnya sendiri setelah Piala Dunia 2018. Para penggemarnya melempari pemain dan staf pelatih Korea Selatan dengan telur dan juga bantal. Sintayong tak lepas dari sasaran kemarahan warga negeri ginseng yang menggebu-gebu. Publik ASEAN Tiger merasa tak puas dengan kiprah sang pelatih selama menangani Korea Selatan. Kosin gagal memenuhi target untuk meloloskan pasukan Taeguk dari fase grup. Padahal Korea Selatan sudah mencatat sejarah dengan mengalahkan juara bertahan timnas Jerman.
Skuad Panzer dibuat tak berdaya setelah dihantam pasukan Taeguk dengan 2 gol tanpa balas. Meski pernah dihujat, Kosin enggan menyimpan dendam kepada rakyat Korea Selatan. Soal dilempar telur itu tidak menjadi motivasi. Saya akan terus berproses dan sama sekali tidak menyesal melatih Korea Selatan karena sudah bekerja maksimal, kata Shin Tae-yong. Dukungan deras dari publik Korea justru mengalir untuk Shin Tae-yong. Sang putra bernama Shin Jae-won memberikan semangat kepada ayahnya untuk bisa membungkam Korea Selatan. Saya tak ingin bertemu Korea Selatan di perempat final, tapi kami ternyata melakukannya. Saya adalah warga negara Republik Korea, tapi kali ini akan mendukung ayah saya, ayo Indonesia. Tulis Shin Jae-won lewat story Instagram. Hebatnya Shin Tae-yong melatih skuad Garuda bikin netizen Korea Selatan seolah menjilat ludah sendiri. Mereka berharap KFA bisa membawa pulang Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Jika Shin Tae-yong tidak memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia, kami berharap Federasi Korea merekrutnya kembali menjadi pelatih. Terang salah satu netizen. Cara terbaik menumbangkan Korea Selatan. Garuda Muda masih punya peluang menang meskipun menghadapi lawan yang berat. Shin Tae-yong bilang kalau ini masih 50% dari target besar yang ingin diraihnya. Di turnamen kali ini, kami baru mencapai 50% dari apa yang saya targetkan. Saya akan mempersiapkan tim dengan baik untuk pertandingan perempat final nanti, tutur Shin Tae-yong. Kosin akan memasang skema 5 bek tangguh untuk mengaktifkan mode anti-bobol. Trio Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner menjadi andalan. 3 bek tengah timnas Indonesia itu juga akan ditopang oleh 2 bek sayap cepat di sisi kiri dan kanan. Posisi itu diprediksi akan jatuh ke Pratama Arhan dan juga Fajar Fatur Rahman. Garuda Muda juga masih punya bek tengah pelapis seperti Komang Teguh. Pemain milik Borneo FC Samarinda ini bisa menjadi super sub karena sudah mencetak 2 gol. Shin Tae-yong diprediksi akan fokus merapatkan lini belakang dengan skema bertahan. Berbeda di laga kontra Yordania, kali ini Kosin akan memakai taktik sedikit menguasai bola. Dirinya menghindari pressing ketat mematikan dari punggawa Korea Selatan. Kosin juga mengincar kelengahan pertahanan Korea dengan serangan balik cepat. Garuda Muda masih punya beberapa pemain yang punya kecepatan spesial. Marcelino, Witan Sulaiman, dan juga Rafael Struijk bisa menjadi tumpuan serangan balik kilat. Ketiga pemain ini juga bisa saling bertukar posisi untuk mengecoh Korea Selatan. Marcelino dan Witan juga punya visi permainan yang cerdas untuk membongkar pertahanan. Shin Tae-yong berharap tuah ketajaman lini penyerangan Garuda Muda kembali muncul. Dalam 3 laga, timnas Indonesia U23 tampil subur dengan catatan 5 gol. Sementara lini serang Korea Selatan hanya mengandalkan Lee Yong-jun sebagai sumber golnya. Lee Yong-jun adalah salah satu pemain kunci. Dia punya fisik, tinggi badan yang bagus, serta punya kekuatan. Puji Shin Tae-yong. Namun pemain Kim Chon Sang-moo itu terancam absen karena menderita cedera. Meski begitu, coach Shin tetap mewaspadai skema bola mati yang menjadi skema alternatif Korea Selatan. Kami harus mengatasi pola set piece mereka dengan baik. Begitu juga dengan taktik. Mereka punya kualitas permainan yang baik juga, kata Shin Tae-yong. Dengan siasat rahasia yang sudah disiapkan, apakah Shin Tae-yong bisa mengalahkan negara kelahirannya demi membawa Garuda Muda mencetak sejarah?